Apa yang disampaikan Marcelo hanyalah rangkuman dari apa yang sudah berulang kali terjadi di lapangan. Filosofi bermain menentukan arah takdir seorang pemain. Mbappe masih berada di persimpangan. Ia bisa tetap berjalan di jalur ambisi personal, mengejar status Kesalahan terbesar Kylian Mbappe bukan soal memilih klub, bukan pula soal ego di lapangan. Menurut banyak pengamat, kesalahan terbesar Mbappe justru terjadi jauh sebelum itu. Ia mengidolakan Cristiano Ronaldo, sosok yang hebat secara individual, tetapi tidak melahirkan warisan kolektif yang sama seperti Lionel Messi. Pernyataan ini kembali menguat setelah legenda Real Madrid, Marcelo, memberikan pandangannya yang cukup menohok. Dalam sebuah diskusi, Marcelo secara jujur mengungkapkan pola yang selama bertahun-tahun ia amati di dunia sepak bola. Pemain yang mengidolakan Messi cenderung berkembang menjadi pemain sukses, matang, dan kandidat juara. Sementara mereka yang mengidolakan Ronaldo seringkali terjebak pada ambisi individual yang justru membatasi potensi tim. Marcelo tidak berbicara tanpa dasar. Ia menyebutkan contoh nyata yang terjadi di lapangan, bukan sekadar teori. Lihat saja Vinicius Junior. Ia tumbuh dengan Ronaldo sebagai panutan. Kecepatan, selebrasi, ego, dan obsesi menjadi pusat perhatian begitu kental dalam permainannya. Namun hingga kini, Vinicius masih kerap dianggap inkonsisten, emosional, dan gagal membawa dirinya ke level kepemimpinan sejati. Ia memang bersinar sesaat, tetapi belum pernah benar-benar menjadi fondasi kejayaan tim. Bandingkan dengan Enzo Fernandez, yang secara terbuka mengidolakan Messi. Enzo berkembang menjadi gelandang komplit, tenang, visioner, dan rela bekerja untuk tim. Hasilnya jelas, juara dunia, tulang punggung Argentina, dan pemain yang selalu hadir di momen krusial. Kemudian ada Lamine Yamal. Di usia belia, Yamal tidak pernah meniru gaya selebrasi atau ego besar. Ia meniru cara Messi membaca permainan. Hasilnya, ia menjadi sensasi dunia. Bukan karena sensasi media, tapi karena kualitas sepak bola murni. Phil Foden, pengidolaan terhadap Messi membuatnya memahami bahwa sepak bola bukan soal sorotan kamera, melainkan soal ruang, timing, dan keputusan. Di Manchester City, Foden tumbuh dalam sistem, menjadi juara dan selalu relevan di laga besar. Kai Havertz, Jamal Musiala, semuanya menunjukkan pola yang sama. Mereka tidak mengejar status yang terbaik sendirian, melainkan menjadi bagian penting dari tim terbaik. Mereka belajar dari Messi bahwa kejayaan datang dari kontribusi, bukan dominasi ego. Bahkan Neymar pun, meski kariernya penuh lika-liku, tetap mencapai puncak tertinggi saat ia bermain berdampingan dengan Messi. Treble, kejayaan Eropa, dan performa terbaiknya datang ketika ia menempatkan tim di atas dirinya sendiri. Sebaliknya, Marcelo juga menyinggung fakta pahit. Hampir semua pemain yang menjadikan Ronaldo sebagai idola utama justru gagal mencapai puncak kolektif. Termasuk Garnacho, yang kerap terlihat lebih sibuk meniru selebrasi Ronaldo dibandingkan membaca permainan. Potensinya besar, tetapi arahnya sering keliru. Ia ingin menjadi pusat segalanya, padahal sepak bola modern menuntut kecerdasan kolektif. Marcelo lalu menjelaskan alasan paling mendasar kenapa hal ini bisa terjadi. Menurutnya, Ronaldo mengajarkan ambisi pribadi, sementara Messi mengajarkan pemahaman permainan. Ronaldo mengajarkan bagaimana menjadi mesin gol. Messi mengajarkan bagaimana membuat semua orang di sekitarnya lebih baik. Kalau kamu mengidolakan Messi, kata Marcelo, kamu akan belajar kapan harus mengoper, kapan harus bergerak tanpa bola, kapan harus menghilang demi tim.
Sedangkan mereka yang mengidolakan Ronaldo seringkali terjebak pada satu pertanyaan, bagaimana caranya saya terlihat paling hebat? Inilah yang menurut Marcelo menjadi akar dari kesalahan Mbappe. Mbappe ingin menjadi penerus Ronaldo, ikon, pusat perhatian, simbol kekuatan individual. Tapi sepak bola hari ini tidak lagi dimenangkan oleh satu ego, melainkan oleh kolektivitas yang dipimpin oleh kecerdasan. Mbappe punya segalanya, kecepatan, skill, nama besar. Tapi tanpa perubahan pola pikir, tanpa belajar dari filosofi Messi, ia beresiko menjadi pemain hebat tanpa warisan kejayaan sejati. Dan sejarah seperti yang diungkap Marcelo sudah berkali-kali membuktikan, mereka yang mengidolakan Messi seringkali berakhir sebagai juara. Mereka yang mengidolakan Ronaldo seringkali hanya berakhir sebagai cerita potensi yang tak sepenuhnya terwujud. Bukan soal siapa yang lebih hebat, tetapi soal apa yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Pada akhirnya, sepak bola selalu jujur pada proses dan pola pikir. Apa yang dikatakan Marcelo bukanlah serangan, melainkan cermin dari kenyataan yang terus berulang. Messi mewariskan pemahaman, ketenangan, dan kecerdasan kolektif, sementara Ronaldo mewariskan ambisi individual yang tidak semua pemain mampu menyeimbangkannya. Kesalahan terbesar Mbappe bukan karena ia mengagumi Ronaldo, tetapi karena ia terlalu lama meniru jalur yang menempatkan diri di atas sistem. Jika ia benar-benar ingin menutup kariernya sebagai legenda sejati, bukan sekadar bintang besar, maka ia harus belajar satu hal yang selama ini menjadi kunci para juara, membuat tim lebih besar dari namanya sendiri. Apa yang disampaikan Marcelo hanyalah rangkuman dari apa yang sudah berulang kali terjadi di lapangan. Filosofi bermain menentukan arah takdir seorang pemain. Mbappe masih berada di persimpangan. Ia bisa tetap berjalan di jalur ambisi personal, mengejar status dan pengakuan individual seperti idolanya. Atau ia bisa berbelok, belajar bahwa kehebatan sejati justru lahir saat seorang pemain rela menghilang demi kemenangan bersama. Sobat Leo, akhirnya kita tiba di penghujung video. Terima kasih sebesar-besarnya buat kalian semua yang sudah setia menonton sampai selesai. Dukungan Sobat Leo adalah alasan utama channel ini terus konsisten menghadirkan cerita, fakta, dan momen luar biasa dari sang mega bintang Lionel Messi. Jangan lupa like kalau videonya berkesan, subscribe supaya tidak ketinggalan update terbaru, dan share ke sesama Sobat Leo lainnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar, karena setiap suara dari Sobat Leo selalu kami baca dan hargai. Legenda sejati tidak butuh banyak kata, cukup bukti di lapangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam satu hati, satu gol. Kita Sobat Leo. La Pulga forever.